Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat datang di kelas kita hari ini. Berdasarkan dokumen ajar yang kita punya, hari ini merupakan pertemuan ketiga dengan materi budaya Indonesia. Lebih spesifiknya, batik Indonesia. Pendekatan yang kita gunakan dalam pertemuan hari ini adalah pendekatan langsung. Sebelum masuk ke materi ajar kita hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah menggunakan pakaian batik? Tentu saya rasa sebagian dari kalian atau kalian semua pernah memakai batik karena kalian juga sudah cukup lama menetap di Indonesia. Pada acara-acara tertentu biasanya kita menggunakan batik, ya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah diantaranya apa itu batik, kemudian kita akan mengetahui bahwa batik itu telah diakui UNESCO sebagai apa, nanti kita lihat. Kemudian ada sejarah singkat batik, filosofi batik, jenis-jenis batik, dan juga beberapa kosakata baru yang akan kita pelajari dan akan kita hafalkan bersama-sama hari ini. Nah, batik adalah seni melukis di atas kain yang dilukis dengan cairan lilin malam menggunakan alat bernama canting sehingga terdapat lukisan bernilai seni tinggi di atas kain tersebut. Nah, hasil dari kain yang dilukis menggunakan malam dengan canting atau bawahan atau rok zaman dulu itu digunakan seperti sarung, tapi dia tidak sama persis seperti sarung karena dia dilipat. Seiring waktu, batik kemudian diolah menjadi pakaian seperti yang saya pakai saat ini. Mulai dari dress, sepatu, tas dengan motif batik, dan lain sebagainya. Batik sendiri juga sudah ditampilkan di peragaan busana atau pekan busana. Keren bukan? Oke. Sekarang kita lihat sejarah singkat batik. Sebetulnya tidak ada yang tahu pasti kapan batik pertama kali dibuat. Namun batik sudah ada sejak zaman Majapahit. Batik kemudian diperkenalkan di dunia pertama kali oleh Presiden Soeharto melalui konferensi PBB. UNESCO pada 2 Oktober 2009 memberi pengakuan internasional terhadap batik sebagai warisan budaya dunia milik Indonesia. Dan tanggal 2 Oktober ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dulu, proses pembuatan motif batik hanya dibuat secara manual, yang disebut dengan batik tulis, yang menggunakan canting tadi. Nah, seiring perkembangan zaman, batik bisa dibuat lebih cepat, menggunakan cap atau disebut batik cap. Nah, bisa dilihat di kursor ini. Nah, ini adalah proses penggunaan cap. Tingkat kesulitan batik tulis lebih tinggi dibandingkan batik cap karena proses pembuatannya memakan waktu yang lebih lama dan memerlukan ketekunan. Oleh karena itu, harga batik tulis cenderung lebih mahal. Nah, sekarang kita saksikan ini adalah proses pembuatan batik cap. Nah, ini batik tulis menggunakan canting. Oke. Berikutnya, filosofi batik. Nah, batik hadir dengan berbagai pola dan mengandung makna di setiap motifnya. Makna simbolis dari desain dan warna batik mewakili kreativitas dan spiritualitas. Pola-pola yang dilukis pun memiliki keunikannya sendiri sesuai dengan daerah asalnya. Batik bukan sekedar selembar kain unik yang diberi motif, busana ini menyimpan filosofi tentang ketekunan, kegigihan, serta kebanggaan. Bagaimana itu bisa menjadi ketekunan dan kegigihan? Nah, bisa kita ringkas filosofi batik menjadi 3 nomor di bawah ini. Yang pertama, tekun dan ulet ketika menyanting. Nah, centingan ini tak selesai dalam waktu sehari. Bahkan ada yang sampai berbulan-bulan untuk motif yang rumit, seperti motif 3 negeri. Kendati rumit, para perajin sangat menikmati proses ini. Nah, hasil dari mencanting hingga proses mewarnai ini terciptalah sehelai kain batik yang indah dan menawan.
Sikap para perajin batik menjalankan tugas tercermin filosofi ulet dan telaten, sehingga menghasilkan sebuah pekerjaan yang memuaskan. Kemudian, motif batik menunjukkan keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman motif batik tersebut bukannya menjadi kualitas batik semakin rendah, namun justru semakin tinggi. Dalam sebuah helai kain batik bahkan kerap ada perpaduan corak. Kemudian filosofi batik yang paling kental adalah harapan dan doa-doa yang menyebabkan batik selalu dihadirkan dalam berbagai upacara adat masyarakat Jawa dan masyarakat lainnya, tidak hanya Jawa saja ya. Berikut berbagai motif batik, ada Parangkusumo, Kaung Picis, Tiga Negeri, dan masih banyak motif batik yang lainnya. Nah, berikut beberapa kosakata yang saya rasa masih baru di sini. Yang pertama ada lilin malam, yaitu melted wax, and then kain itu fabric material, kemudian ada cap, stempel, dan warisan yang kita bahas mengenai UNESCO tadi. Warisan itu artinya heritage ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap minggu depan teman-teman semua bisa menggunakan batik, jadi kita kompak ya. Sampai jumpa di minggu berikutnya.